Reko, ini saya coba jelaskan lewat video ya. Oke, yang punya Koherman kemarin itu yang dibuatkan adalah yang ini namanya Bronze Bay. Jadi dia bisa pakai di Indonesia, lalu satu tempat tidur. Nah, untuk semua fasilitasnya, yang nomor 2 nih, yang warna biaya untuk ICU, untuk biaya kunjungan dokter baik yang umum maupun spesialis, lalu untuk bedah, untuk biaya aneka perawatan itu biasanya di sini tuh dalamnya ada obat-obatan, cek laboratorium, mungkin ada CT scan, X-ray, MRI, PET scan, semua masuk ke sini. Lalu ada biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Kalau sampai ini khusus buat pasien-pasien yang kena stroke, mau dirawat di rumah, masih tetap perlu infus, masih tetap perlu dikasih makan lewat sonde umpama. Nah, ini bukan butuh juru rawat. Nah, ini juga bisa diganti. Lalu ada biaya ambulan lokal, biaya fisioterapi, nomor 10 biaya pendamping, biaya perawatan sebelum rawat inap. Kalau kita sebelum masuk rumah sakit umpama ke poliklinik dulu atau ke dokter umum dulu. Nah, ini bisa diklaim juga reimburse. Lalu yang nomor 12 biaya perawatan setelah rawat inap. Kalau kita udah selesai dari rumah sakit, umpama sama dokter rawat inap di rumah sakit, lalu sama dokter dibilang nanti 2 minggu check up lagi ya. Nah, itu juga bisa diklaim. Lalu ada juga telehealth di Indonesia. Jadi kalau sampai harus konsultasi ke dokter lewat contohnya Halodoc gitu ya. Nah, itu tuh boleh diklaim. Kalau yang nomor 14 ini enggak, karena kan yang Bronze Bay itu cuma untuk di Indonesia aja. Lalu biaya rawat inap perawatan paliatif ini khusus untuk biaya-biaya yang timbul kalau pasien sudah dalam kondisi tidak bisa sembuh. Contohnya pasien kanker. Lalu biaya bedah rekonstruksi, ini payudara buat cewek ya. Buat rekonstruksi wajah kalau sampai ada karena kanker atau karena kecelakaan mengakibatkan wajah jadi rusak, ini boleh direkonstruksi. Padahal kan kalau rekonstruksi wajah itu kosmetik ya kok, tapi ini diganti. Lalu ada biaya bedah rekonstruksi lainnya selain payudara dan selain wajah, itu juga diganti. Lalu ada perawatan psikiatri dan psikologis. Lalu nomor 20 penggantian biaya untuk donor pihak ketiga atas transplantasi organ penting. Kalau sampai harus transplant, contoh transplant ginjal. Nah, biaya operasinya si pendonor itu diganti, di cover di sini. Dan yang terakhir adalah manfaat santunan harian rawat inap. Ini khusus buat nasabah yang punya asuransi di kantor. Jadi umpama dia udah diganti sama asuransi kantor, nah ini kalau dia punya prudensial juga bisa diganti dengan santunan ini. Intinya semua yang tadi saya sebutkan bayarkan sesuai tagihan. Nah, limit tahunannya untuk Bronze Bay ini adalah 5M. Bukan 5M, sorry. Ini yang 5 juta tadi loh kok yang saya bilangin. Yang bagi resiko. Ini 5 juta. Lalu limit tahunannya adalah 4M ditambah dengan limit booster 12M. Limit booster ini maksudnya seperti ini. Ini limit cadangan. Kalau sampai limit 4M itu dalam 1 tahun terpakai semua, malah lebih. Umpama kepakainya 1M. Harusnya kan nombok ya. Nasabah kan pas harus bayar sendiri 1M-nya. Tapi karena ada limit booster, 1M-nya itu diambil dari situ, dari 12M. Nah, limit booster ini berlakunya seumur hidup. Kalau udah kepake 1M, berarti tahun depan sisa limit booster tinggal 11M. Sementara limit yang 4M-nya ini diisi ulang lagi, jadi 4M lagi. Nah, limit tahunannya itu seperti itu.
Nah, yang tadi saya ceritakan ke Koko nih, berarti sampai nomor 21 nih, kalau sampai dirawat inap yang kategorinya 1 sampai nomor 21 ini, ada biaya yang ditanggung bareng, yaitu 5 jutanya ini nih. Nah, ini. Tuh. Lalu untuk yang rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan yang tanggung bareng 5 juta itu tidak berlaku di rawat jalan. Rawat jalannya antara lain kalau sampai penyebabnya karena kecelakaan, masuk UGD. Tuh bisa. Lalu yang ketiga, biaya bedah, tindakan bedah rawat jalan. Nah, ini karena nggak nginep, ini bisa diganti juga ya, tanpa harus sharing 5 jutanya tadi. Lalu juga ada biaya perawatan kanker. Nah, ini kan contohnya kalau harus kemoterapi, imunoterapi, radioterapi, itu kan rawat jalan juga kan, nggak perlu nginep. Lalu ada biaya manfaat pemantauan untuk perawatan kanker. Kalau ini maksudnya adalah untuk pasien-pasien yang udah dinyatakan bersih oleh dokter, kankernya udah hilang, tapi dalam 5 tahun ke depan harus sering check up, cek darah, MRI atau PET scan. Nah, ini dibayarin juga sama Prudential ya, ini nggak kena potong yang 5 juta tadi tuh kok. Lalu biaya perawatan cuci darah juga ini nih diganti untuk rawat jalan. Yang terakhir adalah biaya perawatan tradisional rawat jalan. Kalau ini tradisionalnya akupuntur. Jadi kalau kayak untuk pasien-pasien yang kena stroke dan dokternya rekomen untuk akupuntur, nah ini bisa klaim pakai ini. Selanjutnya adalah manfaat santunan pemakaman. Jadi kalau meninggal dapat santunan 15 juta. Lalu ada manfaat santunan HIV, itu kalau terjadi akibat transfusi darah atau pekerjaan. Lalu ada, nah ini kalau yang warna hijau khusus kalau ngambilnya yang produk syariah. Kalau Koherman kan bukan syariah. Lalu yang nomor 4 nih kok, klaim di luar wilayah pertanggungan. Kalau sampai katakan ini kan punyanya Bronze B, bisa pakainya di Indonesia. Kalau lagi main nih ke negara di Asia ya, kecuali 3 negara ini, umpama ke Malaysia deh, lagi ke Malaysia, amit-amit sakit, jadi terpaksa masuk rumah sakit di sana. Nah, bisa diklaim kok 50% dari total biaya. Kalau umpama ke rumah sakitnya lagi main di Singapura atau lagi main di Hong Kong, main di Jepang, nah itu digantinya 15%. Kalau lagi main ke negara lain, ke Eropa ya, digantinya 10%. Kalau lagi mainnya ke Amerika, digantinya 5%. Begitu kok penjelasannya.